Innalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kepada kita sehingga kita semua masih bisa merasakan indahnya bulan suci Ramadan. Dan yang kedua, tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jangan berhenti berjuang. Nabi Yunus secara sepihak meninggalkan kewajiban berdakwah. Sebelum datang perintah dari Allah, beliau pergi meninggalkan kaumnya dalam keputusasaan. Maka kontan saja Allah menegur beliau melalui sebuah kejadian. Kejadian di atas kapal, lalu beliau dibuang ke lautan dan dimakan oleh seekor ikan yang besar. Nah, di dalam perut ikan beliau tersadar betapa tak seharusnya beliau meninggalkan jalan perjuangan. Bahkan ketika beliau kembali pulang ke negerinya, Allah menghapuskan alasan atas keputusasaannya. Seperti yang kita tahu, seluruh kaumnya telah beriman kepada Allah. Nah, kawan, dari sini kita bisa mengambil hikmah bahwasanya tak seharusnya kita berhenti dari perjuangan yang kita jalani. Lelah dan kehilangan motivasi adalah hal yang pasti, tapi tidak menjadi alasan untuk berhenti. Karena lelah itu manusiawi. Kita bisa beristirahat sejenak, lalu kemudian memulainya lagi. Tak ingatkah dulu ketika kita awal bergerak, ketika kita baru memulai, kita mempunyai semangat yang besar, kita mempunyai harapan yang besar atas sebuah keberhasilan. Semangat kita menggebu seakan kita tak bisa dihentikan. Lalu, maukah kita menyanyiakan perjuangan kita di masa lalu? Kita memutuskan berhenti berjuang karena sebuah masalah yang seharusnya bisa kita selesaikan. Maka akan sangat disayangkan jika kita berhenti di tengah jalan. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Permasalahan yang kita dapati ketika kita sedang berjuang sudah menjadi satu paket dengan solusi yang Allah berikan. Karena inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Sungguh setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Dan sungguh setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Bahkan kalimat ini diulang 2 kali dalam surat Al-Insyirah. Maka dari itu, kita yang sedang berjuang dengan perjuangan kita masing-masing, jangan pernah izinkan permasalahan membuat kita berhenti. Karena beratnya perjuangan akan sejalan dengan hasil yang akan kita dapat di masa depan. Begitu banyak kisah di masa lampau yang bisa kita ambil sebagai pembelajaran. Pembelajaran untuk tidak berputus asa, pembelajaran untuk tetap berjuang dalam kondisi apapun. Seperti kisah Nabi Zakaria. Seperti yang kita tahu, bertahun-tahun beliau berdoa dan memohon untuk dikaruniai seorang anak. Tahun-tahun berlalu, tak ada kata putus asa. Beliau terus berdoa dan berusaha. Sehingga di usianya yang begitu senja, bahkan dalam surat Maryam disebutkan bahwasanya tulangnya telah rapuh dan rambutnya telah memutih. Akhirnya pada masa-masa seperti itu doanya dikabulkan oleh Allah. Beliau dikaruniai seorang putra bernama Yahya yang kelak menjadi penerus perjuangannya dan menjadi seorang nabi. Dikabulkan doanya ketika usianya sudah tua. Sungguh keyakinan dan harapan yang luar biasa. Ada lagi sebuah kisah yang begitu masyhur di kalangan anak muda, yaitu kisah Ashabul Kahfi. Ada 7 orang pemuda yang begitu tertekan kehidupannya pada masa pemerintahan seorang raja. Mereka diancam, mereka dikecam, mereka diasingkan karena memperjuangkan kalimat Allah. Tapi bagi mereka tak ada kata putus asa. Mereka selalu percaya akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya mereka pun ditidurkan dalam sebuah gua oleh Allah selama 300 tahun. Ketika dibangunkan, akhirnya mereka menemukan jawaban, yaitu pertolongan dari Allah karena mereka tak lagi hidup di masa raja yang kejam. Seperti itulah kawan, perjuangan memang tak seharusnya berhenti. Jika kita menemui rintangan di tengah jalan, percayalah, itulah cara Allah untuk menguatkan. Nilai perjuangan selalu terselip dalam segala hal. Dalam bersosial, dalam belajar, dan tentunya dalam menggapai cita-cita. Maka dari itu akan selalu ada halangan dan rintangan di dalamnya. Disinilah kita dilatih untuk mengolah rasa dan emosi.
Seperti contoh, ketika kita bersosial, kita tak punya kendali penuh atas hal-hal yang datangnya dari faktor luar. Yang kita bisa adalah mengolah diri, menjaga diri dari perasaan-perasaan negatif. Ada lagi ketika kita belajar, rintangannya terkadang kita merasa selalu berada di bawah teman-teman kita. Kehilangan percaya akan diri sendiri, kehilangan motivasi, dan kadang ada rasa ingin berhenti. Tapi selalu ada hal baik di balik sebuah kerja keras. Apapun yang kita cita-citakan akan selalu indah pada akhirnya. Allah tak akan menyia-nyiakan ikhtiar hambanya. Yang bisa kita lakukan adalah percaya dan terus berusaha. Seimbangkan antara ikhtiar dan doa. Kelak suatu masa kita akan mendapatkan apa yang kita cita. Terakhir yang akan saya sampaikan, tak apa memutuskan untuk beristirahat dan sejenak berbenah. Karena perjuangan tak melulu soal keberhasilan. Ada kisah di sebaliknya. Kekecewaan, kekhawatiran, kegagalan, dan jadikan semua itu sebagai teman. Karena kelak kita akan merasakan keberhasilan di masa depan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.